Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sahal di channel ini. Dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang framework yaitu Bootstrap. Apa itu Bootstrap? Bootstrap sebenarnya adalah suatu kerangka CSS yang sudah dibuat sehingga kita tinggal menggunakan saja. Bootstrap adalah kerangka kerja atau yang kita sering disebut itu sebagai framework untuk front end yang populer dalam pengembangan web. Dan untuk framework sendiri tidak harus dari Bootstrap, bisa juga ada dari Tailwind, bisa juga ada dari Vue.js. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang Bootstrap. Mengapa Bootstrap ini populer di kalangan programmer? Dikarenakan beberapa fitur utama Bootstrap itu sangat berguna, meliputi yang pertama itu ada responsif. Bootstrap memungkinkan pembuatan situs web yang responsif secara otomatis. Ini berarti situs yang kita bikin bisa terlihat baik dan berfungsi dengan baik di berbagai perangkat dan ukuran layar, termasuk desktop, tablet, laptop, HP, cellphone, seperti itu. Karena kelebihan ini, Bootstrap sangat cocok untuk pengembangan web yang ingin membangun situs dengan cepat, memiliki tampilan yang baik di berbagai perangkat, dan ingin memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan tampilan sesuai kebutuhan. Jadi ketika dibutuhkan tampilannya di tablet atau di ponsel, ukurannya akan menyesuaikan sendiri. Oke. Jadi ada dua cara untuk menggunakan Bootstrap, yaitu dengan cara online dan offline. Online sendiri kita memakai CDN dan kita mengambil data CSS itu langsung dari servernya Bootstrap itu sendiri. Jadi kita memakai CSS online. Bisa dilihat di sini, ini adalah tampilan utama dari website Bootstrap. Dan yang pertama kita bisa pencet di bagian ini, docs atau dokumen. Dan di sini adalah awal dari Bootstrap-nya sendiri. Untuk memulainya, quick start-nya, ini ada yang pertama adalah basic dari HTML itu sendiri yang belum dimasuki oleh Bootstrap sama sekali. Dan ini adalah contoh dari Bootstrap online. Dia ada CDN-nya, jadi dia langsung mengambil data-data CSS yang kita butuhkan itu langsung dari server. Oke, jadi yang pertama saya akan mengajarkan cara membuat suatu file HTML yang menggunakan Bootstrap online. Jadi di sini di yang bagian docs di introduction yang part kedua ini, yang ini kodenya bisa di copy aja, bisa seperti ini, di Ctrl C atau tinggal pencet yang ini, copy to clipboard. Pencet ini dan kemudian kita buka Visual Studio Code kita. Oke, seperti ini. Seperti biasa, Ctrl N untuk membuat sesuatu yang baru. Kemudian tinggal langsung aja Ctrl V. Seperti ini. Ya, bisa dilihat. Dan ini sudah langsung tersambung dengan Bootstrap dengan file CSS. Jadi ibarat kata di sini di H1 ini kita pengen buat teksnya ke tengah gitu, mungkin bisa kita style
seperti ini. Dan untuk style CSS di sini itu dia mengambilnya langsung dari server Bootstrap ini sendiri, yaitu dia adalah server online di sini. Oke, jadi itu adalah Bootstrap online yang di aplikasikan menggunakan link langsung di sini, linknya Bootstrap ini. Dia menggunakan CDN. Dan kemudian yang kedua adalah Bootstrap offline. Bagaimana kita bisa mendapatkan Bootstrap data-datanya dari Bootstrap itu secara offline? Di sini ada tulisan download di sebelah kiri. Jadi di bagian docs, di getting started ini ada download. Nah, download ini, yang ini, kita bisa download bundle. Dia akan berbentuk file yang disatukan. Jadi di dalamnya ada file untuk JS atau JavaScript dan ada file untuk CSS atau cascading style sheet. Ini bisa langsung dipencet download, dan karena saya sudah mendownload, hasil yang keluar akan seperti ini. Ini adalah file yang sudah di-download, yaitu Bootstrap 5,3,1. Untuk mengeluarkan filenya, kita tinggal langsung aja extract here, dan akan langsung keluar file Bootstrap itu tersebut. Dan ini adalah filenya, ya, bisa dilihat. Ini adalah file dari Bootstrap itu sendiri, yaitu ada JavaScript dan juga ada CSS. Oke, bisa dilihat bentuknya seperti ini. Ya, lihat. Ini adalah isi dari CSS itu, jadi akan tinggal kita langsung panggil aja nanti. Oke, lanjut. Bagaimana cara menggunakan Bootstrap di file kita menggunakan Bootstrap yang online, yang offline, bukan online. Jadi yang pertama, kita akan buka Visual Studio Code, kemudian buat project baru, kemudian bisa kita langsung tulis HTML. Karena kita akan membuat HTML, kita buat basic file HTML atau doctype-nya. Seperti biasa, pencet Shift 1, ketika muncul tanda seru seperti ini, tekan Enter. Kemudian bisa kita save, Ctrl Shift S, dan akan saya di sini tugas buat folder baru. Ini bisa kita tulis Bootstrap tutorial seperti ini. Oke, dan ini sudah jadi ya. Ini dan tentu saja jika ingin kita menggunakan Bootstrap yang offline, maka kita harus memanggil file Bootstrap itu sendiri. Jadi di bagian file kita yang tadi sudah kita keluarkan, yang ini bisa kita copy atau bisa kita cut dengan memencet Ctrl X seperti ini. Kemudian kita pindahkan
ke file yang sama dengan file HTML itu sendiri. Seperti ini. Oke, dan kemudian bisa kita langsung panggil. Untuk memanggil dari file CSS itu, kita akan memanggilnya di head dengan kode link seperti ini. Dan href di sini bisa kita langsung tulis CSS. Dan di sini ada banyak ya. Akan tapi kita akan mencari yang bootstrap min CSS. Ini ya, yang ini. Oke, seperti ini. Dan ini sudah langsung masuk. Bisa dilihat. Ini adalah isi dari kode bootstrap yang telah kita masukkan. Dan kemudian kita akan buat sedikit sedikit project kecil di sini. Kita akan membuat sebuah login page ya. Oke, kita bisa langsung tulis saja di bodinya style. Jadi kita akan menggunakan CSS inline ya. Biasanya untuk memanggil dari bootstrap itu kita bisa memanggilnya menggunakan CSS inline. Dan untuk memudahkannya kita sebenarnya tidak perlu menuliskan panjang-panjang atau detail, akan tapi di sini saya ingin membuat suatu project kecil aja. Yang pertama background color. Seperti ini, kita akan white aja ya. Kemudian display flex. Kemudian justify content. Center. Align item. Center. Dan age 700 saja. Kemudian marginnya kita akan bikin 0 supaya tidak terganggu. Oke. Kemudian kita akan membuat H2 dengan kelas text center. Oke. Padahal kita ingin membuat login kontainernya dulu ya. Dan di sini saya ingin menggunakan div. Dan cara mudah untuk memanggil div itu bisa, kita tidak perlu langsung menuliskan div seperti ini kemudian langsung kita kelas gitu, tidak perlu. Kita hanya perlu menggunakan titik. Dan di dalam div ini kita ingin memanggil namanya kelas apa gitu. Misalkan kita ingin memanggil login container seperti ini, maka dia akan langsung muncul login div class login container. Dan di sampingnya saya ingin menggunakan style. Sekali lagi kita akan mengedit atau menggunakan CSS inline. Background color FFF aja lah. Kemudian padding dulu. Paddingnya kita pakai 20 pixel. Kemudian border radius. Untuk border radiusnya 10 pixel bisa. Kemudian box shadow. Ini untuk supaya nanti di belakangnya seperti ada bayangan-bayangannya ya. PX warnanya RGBA. Di sini kita set 0,2. Dan
sudah, kita max width atau maksimal dari labelnya itu 400 pixel aja, kemudian width-nya 100%. Oke, seperti ini. Dan div-nya kita turun ke bawah ya, karena kita ingin membuat di dalam bagian div-nya. Dan kemudian kita ingin membuat H2 dengan kelas text center. Oke, kita membuat H2 dengan text center. Jadi kita tinggal menuliskan lagi titik itu untuk div, dan jika ingin menulis H2 kita bisa langsung tulis H2 titik text center seperti ini ya. Dia langsung keluar ya H2 dan text center. Dan sini saya ingin mengimplementasikan Bootstrap yang sudah kita masukkan filenya dan kita panggil. Di sini saya ingin menggunakan margin bottom. Untuk margin bottom sendiri kita tidak harus langsung menulis margin ya. Kita cukup menuliskan margin bottom itu MB 4. Dan di sini angkanya bisa diubah dari 1 sampai ke 6. Jadi itu sesuai selera aja ya. Dan di sini kita akan tulis login karena ini akan ditulis di bagian atas dari form login itu sendiri. Oke. Kemudian sesudah ini kita buat form seperti ini. Actionnya kita kosongkan saja, tidak apa-apa. Kemudian kita bikin div dengan kelas form ini dan langsung muncul. Kan itu di situ enaknya ya. Kemudian kita bikin label untuk username, label seperti ini. For untuk username seperti ini. Dan kemudian kita bikin tabel inputnya ya. Inputnya karena ini username tentu saja langsung ya, input text kemudian dengan kelas
diriku baik